Kita ini kalau memang bodoh harus belajar agar jadi pandai dan cerdik. Bukan dibodohi oleh orang-orang yang merasa dirinya pintar. Pintar berpolitik, pintar berekonomi, pintar menjadi birokrasi. Untuk itulah kita bersama-sama di sini. Bergabung untuk tidak mudah dibodohi. Hari ini saudara-saudara baru melalui satu dasar terendah dari kaderisasi pemuda Pancasila, yaitu latihan dasar kemiliteran. Kalau tadi yang ada orang per orang, ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kuat, ada yang lemah. Hari ini saudara-saudara melalui latihan yang diberikan oleh bapak-bapak kita di resimen pelopor, saudara-saudara menjadi satu kekuatan, satu kelompok yang pandai. Karena apa? Kalau Anda ada masalah, bersama-sama kita selesaikan masalah itu. Kalau ada kekuatan yang menghadang kita bersama-sama akan menghadapinya. Satu anggota pemuda Pancasila dicubit, kita semua akan merasakan itu. Dan ini harus menjadi satu moral bangsa. Bukan hanya pemuda Pancasila. Kita ini hanya satu kelompok bagian dari bangsa ini. Kita ini hanya setitik garam yang ikut mengasinkan sop itu, atau menghasilkan laut itu. Banyak garam-garam lain. Yang saya harapkan jangan garam-garam lain ini jadi racun terhadap bangsa kita. Marilah kita menjadi garam yang sama-sama menjadi bumbu, menyedapkan masakan yang kita nikmati sebagai bangsa. Saudara-saudara sekalian, jangan saudara bangga melalui satu pendidikan hari ini saudara itu bisa seenaknya dengan baret yang saudara pakai, loreng yang saudara pakai, terus menganiaya masyarakat, mengecilkan orang lain. Tidak. Justru dengan setiap hal yang saudara diisi, pegang satu istilah yang dipakai orang-orang tua kita. Padi itu makin berisi dia makin tunduk. Itu yang harus kita pakai. Di dalam latihan ini yang diharapkan adalah satu kebersamaan. Saudara telah lama bersama-sama di dalam organisasi Pemuda Pancasila sebagai anggota biasa. Hari ini saudara dilantik karena melalui satu pendidikan Anda mempunyai kebersamaan. Kebersamaan itu kebersamaan moral, kebersamaan pemikiran, kebersamaan langkah, kebersamaan tujuan. Bukan hanya hidup bersama-sama. Orang hidup bersama-sama bisa rebutan makanan di meja, bisa rebutan kamar di rumahnya. Tapi kalau kebersamaan kita, apapun kita sharing, kita akan berbagi. Yang kaya membantu yang miskin, yang kuat melindungi yang lemah. Ini yang kita harapkan dalam pendidikan-pendidikan yang kita adakan. Kemudian di dalam organisasi kita yang kita akan organisasi sosial, maka tugas kita adalah meningkatkan pendidikan anggota dan pengurus, meningkatkan pendapatan anggota dan pengurus. Itu tugas di Pemuda Pancasila. Jangan mentang-mentang jadi PP ntar di pasar kelayapan, Pak Kop surat minta sumbangan melulu. Ini harus sudah hilang itu. Yang begitu kita pecat nanti. Kalau buat makan aja kita bisa saling bantu. Buat sekolah kita akan saling bantu. Udah nggak musim lagi bawa kop surat keliling-keliling, ngawinin anak, bini beranak. Anda menjual organisasi. Orang-orang yang demikian akan menjual bangsanya. Dan itu tidak bisa. Di dalam pendidikan ini, saudara lihat, siapapun saudara, ada saya lihat Rocky yang anaknya Berto ketua MPB ikut baris di barisan saudara. Banyak anak penjabat, anak konglomerat yang ikut baris di sini. Kenapa? Saudara harus merasakan dari bawah apa yang dirasakan orang kecil. Di sini Anda bisa dengar, karena anggota kita dari mulai anak tukang beca, anak gembel ada di sini. Dan semua adalah bangsa Indonesia, dan semua adalah anggota Pemuda Pancasila yang harus kita bantu kehidupannya. Kita tidak membedakan agama, suku, status sosial, pendidikan dan segala macam. Tapi kita bersama-sama bersatu padu menghadapi tantangan-tantangan bangsa.